Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ahmad Maulana Ibrahim dengan NIM B1 B221 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah substansi dan problematika hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah hak asasi manusia di dunia. Di dunia barat atau Eropa paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyerukan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak asasi manusia dan hak alamiah atau natural right, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundingan. Sebab hal tersebut merupakan fundamental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia di awal kemerdekaan Indonesia. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Dan yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Anda tidak memiliki hak asasi manusia itu karena Anda adalah warga negara tertentu, tetapi Anda adalah anggota keluarga manusia. Ini juga berarti bahwa anak-anak dan orang dewasa mempunyai hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat dicabut ketika Anda tidak dapat kehilangan hak ini, sama seperti Anda berhenti menjadi manusia. Jadi kalau misalnya Anda ingin melanggar HAM, jangan jadi manusia, jadilah hewan. Hak asasi manusia saling bergantung. Bersama-sama hak asasi manusia membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas kebebasan berekspresi, untuk berserikat, atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Tanpa hak asasi manusia, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Jadi hidup kalian itu tidak bakal teratur gitu, kayak bebas gitu, riuh sana riuh ini. Melanggar hak asasi manusia seseorang berarti memperlakukan seseorang tersebut seolah-olah dia bukan manusia. Jadi ketika kita melanggar, kita memperlakukan orang itu seperti hewan, seperti tumbuhan, umbi-umbian. Jangan pernah melanggar. Atau mempromosikan hak asasi manusia berarti menuntut agar martabat manusia semua orang dihormati. Dalam menuntut hak-hak ini, setiap orang juga memikul tanggung jawab menghormati hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar ataupun ditolak. Dengan mengambil tanggung jawab ini, Anda menunjukkan solidaritas dengan semua orang lain. Lanjut, kerangka hak asasi manusia. Sepanjang sejarah, masyarakat telah mengembangkan sistem keadilan seperti Magna Carta atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perancis. Namun, tidak satupun dari prekursor instrumen hak asasi manusia yang mencerminkan konsep fundamental bahwa setiap orang berhak dan setiap orang berhak atas hak tertentu hanya demi kemanusiaan mereka. Pada abad ke-19, Konvensi Jenewa meletakkan dasar bagi hukum
humaniter internasional dan internasional perburuan internasional membuat konvensi untuk melindungi pekerja. Setelah masa penjajahan dari Perang Dunia Kedua, muncul suara-suara di seluruh dunia tentang standar hak asasi manusia untuk memperkuat perdamaian internasional dan melindungi warga sipil dari pelecehan oleh pemerintah. Suara-suara ini memainkan peran penting dalam pendirian Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Hak untuk semua anggota keluarga manusia pertama kali ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan UDHR. Salah satu inisiatif pertama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk. 30 pasal ini bersama-sama membentuk pernyataan yang komprehensif dengan hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sipil. Deklarasi ini bersifat universal atau berlaku untuk semua orang atau orang yang di seluruh dunia dan tidak dapat terpisahkan, atau semua hak yang sama pentingnya untuk realisasi penuh. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang di mana untuk merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang berupa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti baiknya untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak atas bekerja, dan hak atas pendidikan. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama ada John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Itu menurut John Locke. Dan yang kedua, menurut John Matterson, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Dan yang terakhir ada Miriam Budiarjo. Hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan baik ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Lanjut, perkembangan pemikiran HAM. Yang pertama, di generasi pertama berpendapat bahwa dan pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua berpendapat bahwa pemikiran HAM tidak saja menunjuk hak yuridis, melainkan juga hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Jadi yang ketiga itu melengkapi mungkin ya dengan yang generasi kedua, masih pemikirannya sama. Dan generasi keempat yang terakhir, generasi yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam berproses pembangunan, terfokus pada pembangunan ekonomi, menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Terus undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Yang pertama, ada pasal 28A
mengatur tentang hak hidup. Pasal 20B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Dan pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelainan secara hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM. Seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak dapat atau dikhawatirkan dan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Wow, ada banyak ya. Kasus tragedi pertama yaitu kasus Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 sampai 1966. Sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September tahun 1965 atau yang kita kenal dengan G30 SPKI. Pemerintah Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Jadi dia ngeblame bahwa Partai Komunis sebagai sumber masalah di Indonesia atau biang keroknya. Lalu pemerintahan itu dibubarkan dan melakukan razia terhadap simpatinya. Dan razia itu memperkirakan ada 500 hingga 3 juta Komnas HAM yang tewas dibunuh saat itu. Ribuan lainnya diasingkan dan jutaan orang lainnya harus hidup di bawah bayang-bayang cap PKI selama bertahun-tahun. Dalam peristiwa ini, Komnas HAM Bali menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab saat ini. Jadi Komnas HAM itu ingin keamanan militernya bertanggung jawab atas pihak-pihak yang dirugikan. Jadi saat ini kasus masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun penanganannya lamban. Tahun 2013 lalu, Kejaksaan membalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan data kurang lengkap. Berarti belum selesai masalah. Jadi kesimpulannya, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain hanya karena kamu ingin menang atau ingin benar. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif yang terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam dalam bernegara. HAM diatur oleh dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu organisasi atau instansi, bahkan
bahkan akan diadili. Jadi dia tidak pandang bulu ya, mau kelompok, mau instansi, dia tetap bakal diadili. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum secara adil, sebagaimana adilnya terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang HAM di Indonesia. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.